Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillah sirri wa bismillah wa qadarin sani wa bidin wa zabi. Ketinggian yang terhormat Direktur SIK Al-Rahman Makassar Ustaz Hasan Hamidun SPD MSI dan Sekretaris Direktur SIK Al-Rahman, yang saya hormati pengawas sekolah dan ketua komite SIK Al-Rahman, SDK Al-Rahman, yang saya hormati tim Wafah Pusat, ada Ustaz tadi, saya lupa namanya, mohon maaf Ustaz. Yang saya hormati Kepala Sekolah STIT Al-Rahman, Ibu Ustazah Yusria Kadir, yang saya hormati para guru, asatizah dan panitia Munakosa 2024, yang saya hormati para orang tua atau wali murid yang sama-sama berbahagia, dan spesial yang saya banggakan dan yang saya cintai anak-anak kita peserta Munakosa bacaan dan hafalan Quran 2024 SIT Al-Rahman Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, inilah kata yang pantas saya ucapkan pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak sekolah, pihak SIT Al-Rahman dan panitia yang telah bekerja keras terselenggarakannya Munakosa 2024 ini dan telah memberikan amanah kepada kami sebagai perwakilan orang tua untuk membawakan sambutan yang sepatah kata atau pesan dan kesan dari orang tua. Kami sebagai orang tua yang telah mengamanahkan anak-anak kami untuk belajar dan menuntut ilmu agama Islam dan Al-Quran serta belajar umum di STIT Al-Rahman ini sangat berharap kepada Allah agar STIT Al-Rahman ini menjadi tempat menuntut ilmu fi sabilillah buat anak-anak kami untuk dididik dengan sifat Ar-Rahmannya Allah yang juga dimiliki oleh guru-guru, ustazah, asatizah, sehingga anak-anak kami dididik dengan sifat kasih sayangnya sama sebagaimana Allah memberikan kepada kita semua kasih sayangnya dan rahmatnya. Pada momen Munakosa ini, Masya Allah wa barakallah, bahwa STIT Al-Rahman menunjukkan kualitasnya dalam menghasilkan peserta didik yang tidak hanya mampu membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi juga mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah kelak. Allahumma hamna bil Quran. Para guru, asatizah, orang tua siswa dan ananda peserta Munakosa yang sama-sama berbahagia, sedikit saya kutip firman Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita, bagi umat manusia. Salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang mungkin beberapa bulan kemarin kita sering baca. Saya tidak usah bacakan ini, mohon maaf nanti kalau saya bacakan ditegur atau dikoreksi bacaan saya. Jadi artinya saja ya, ini kalau kata Ustaz Hadi Hidayat, posisinya paling tengah sebelah kanan ya. Surah Al-Baqarah yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak usah bisa tafsirkan, nanti panjang lagi jadi ceramah, jadi cukup sampai di situ. Dan satu lagi surah
ayat 29. Kalau kata Ustaz Hadidah juga, dia posisinya di sebelah kiri, atas sedikit ya, sebelah kiri. Artinya adalah ini adalah kitab Al-Quran yang kami berikan kepadamu penuh dengan berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang berakal, agar orang-orang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Saya sebagai orang tua, sebagai ayah, merasa belum bisa jadi orang tua yang baik, tapi sebagai orang tua siswa kita mengakui bahwa menghafal Al-Quran bukanlah hal yang mudah, bukan juga hal yang mustahil. Buktinya ada orang menghafal. Saya sendiri belum mampu menghafal, walaupun 1 juz, pernah hampir 1 juz, tapi karena banyak mungkin dosa jadi hilang lagi. Karena al-ilmu nurun wa nurullahi la ya'udu bi'asi. Jadi ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk kalau ada maksiat di dalamnya. Jadi saya sempat hafal hampir 1 juz Al-Baqarah, tapi karena terlalu banyak dosa jadi hilang lagi, Ustaz. Kalau Masya Allah ya, di sini ada mungkin peserta yang sudah hafal 1, 2 sampai 5 juz, sedangkan saya belum bisa. Dan alhamdulillah sebelum masuk di Ar-Rahmah ini, istri saya hafalannya lebih banyak saya daripada istriku. Tapi sekarang istriku paling banyak hafalannya, saya jadi malu. Karena saya juga mengaji di rumah, ditegur, tidak begitu bacanya Umat ini. Jadi saya kadang mengaji bisik-bisik saja, yang penting telinga dengar, nanti ditegur lagi. Jadi anak saya itu dibimbing juga di rumah sama istri saya. Mana pun, oh mungkin dia di situ. Masya Allah dibimbing sama istri saya di rumah. Jadi istri saya sudah mulai banyak hafalannya, bacanya juga bagus. Dulu saya bangga, saya mengaji. Waktu sebelum anak saya sekolah, saya mengaji keras. Tidak tahu betul atau salah, saya pede. Tapi sekarang tidak pede lagi karena istri saya mungkin tahun depan dia ikut munakasah. Ya, dalam proses menghafal Quran ini kita butuh menyemangati. Jadi anak-anak kita ini butuh disemangati, disupport dan dimotivasi, sehingga anak-anak kita bisa komitmen dan konsisten dalam menghafal Al-Quran. Mungkin ada beberapa orang tua kita sini yang sampai lelah, sampai meneteskan air mata dalam mendampingi anak-anak kita untuk memurojaah. InsyaAllah orang tua yang mendampingi anak-anaknya untuk menjadi hafiz dan hafizah mendapatkan balasan yang baik dari Allah, di mana beberapa keistimewaan penghafal Quran. Jadi kemarin saya seperti buka-buka internet, apa sih keistimewaannya baca Al-Quran jadi hafal Quran. Jadi katanya, dan mungkin sudah dibenarkan tadi sama Ustaz Tuwai tadi, memang keistimewaannya itu adalah sebagai ahli surga, ditempatkan di surga tertinggi. Jadi semakin tinggi bacaan tak, hafalan tak, semakin tinggi surga tak. Dan kalau kita cuma baca 3 kul, kita mungkin di teras-terasnya saja surga, tidak apa-apa, yang penting masuk surga. Jadi semakin banyak hafalan tak, semakin tinggi posisi tadi di surga kelak. Tolong dikoreksi kalau salah. Terus disayangi oleh Rasulullah, Masya Allah. Penghafal Quran juga akan memakai mahkota. Jadi nanti diberikan mahkota kehormatan kayak munakasah tahun lalu, anak-anak kita dikasih mahkota. Setelah itu anak-anak kita juga memberikan mahkota kepada orang tuanya. Di surga kelak penghafal Quran nanti diberikan mahkota kehormatan oleh Allah, dan anak juga itu akan memberikan mahkota kepada orang tuanya, dan insya Allah jadi pemberi syafaat. Saya pernah dengar ceramah Ustaz ya, satu penghafal Quran itu dia bisa menggandeng 10 keluarganya, kalaupun kalau salah 10 lagi banyak ya. Jadi saya terlahir dari keluarga yang tidak mengamalkan sunnah, tapi saya beranggapan bahwa kapan lagi saya bisa mengamalkan sunnah. Jadi saya berkomitmen
membuat sunnah itu di keluarga saya sendiri, walaupun di waktu saya kecil tidak dibimbing. Saya berharap juga waktu kecil mau jadi penghafal Quran, tapi belum ada dulu sekolah mungkin yang sampai saat sekarang ini paling bagus istilahnya, mengutamakan Al-Qur'annya. Jujur saya pernah di pesantren tapi tidak sampai selesai, cuma 5 tahun. Saya di pesantren ini di dalam saya sempat menghafal Quran, tapi itu tadi saya bilang mungkin pas saya keluar hilang hafalannya semua karena terlalu banyak dosa. Jadi insyaallah dalam munakasa ini sebagai wadah untuk anak-anak kita dapat menampilkan kemampuan mereka dalam membaca dan menghafal Al-Quran, sebagai semangat juga. Jadi munakasa ini sebagai penyemangat anak-anak ketemu sama teman-temannya, jadi lebih saling menyemangati, bukan saling saya 5 juz kau masuk 3 juz. Nah, jadi yang malu harusnya orang tuanya ya, jadi bukan sesama anak-anaknya. Dia saling menyemangati anak-anak biar lebih konsisten dalam murojaah. Dalam kesempatan singkat juga ini, kami menitipkan pesan kepada pihak sekolah untuk bisa lebih perhatikan. Ini titipan dari istri saya. Dia tanya juga kenapa tidak ada kelas Turki ya. Jadi mungkin dan pihak sekolah mungkin bisa membuat satu kelas khusus lagi khusus untuk hafiz, biar SD drama ini bisa lebih unggul lagi di bidang hafiz Qurannya insyaallah. Jadi mencontohkan pin ya, lewat. Jadi mungkin ada kelas khusus untuk Al-Quran lagi. Dan untuk para orang tua yang sama-sama berbahagia, tetaplah jadi teman. Jadi di rumah jadilah teman dalam proses anak kita murojaah. Jadi kita mendampingi anak-anak untuk menjadi hafiz dan hafizah. Kami tahu sangat berat mendampingi anak-anak murojaah. Yang berat itu Bapak Ibu semuanya, jadi hafiz Quran itu berat Pak. Tadi di awal-awal dibacakan ayat, apabila gunung pun diberikan Al-Quran dia tidak mampu. Jadi hafiz Quran itu berat. Yang ringan itu scroll HP, scroll Instagram. Boleh juga ringan kita scroll HP, tapi yang kita scroll itu Al-Quran digital ya. Walaupun kita tidak bisa menghafal, tapi kita bisa membaca. Dan sebagai orang tua, tidak kita mendoakan anak-anak kita. Saya sebelum jadi ayah, sebelum punya anak, saya sudah cari doa pamungkas untuk kita bisa mendapatkan anak-anak yang soleh. Jadi sebagai orang tua mungkin sudah hafal semua ini 3 doa pamungkas yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Al-Furqan ayat 74. Apa doanya Bapak Ibu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa pamungkas yang kedua di surah As-Saffat ayat 100 Pak. Ada yang tahu? Mungkin tahu, tapi dan di surah yang mana? Jadi ini paling sering Pak kita baca, Rabbi habli minas sholihin. Yang ketiga di Al-Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi Pak Ustaz. Jadi pesan juga buat Ananda, hafizah peserta munakasah, terus semangat anak-anak semua, terus semangati dalam menghafal Al-Quran. Karena jadi anak yang memiliki kelebihan. Apa kelebihan itu? Saya selalu bilang kepada anak saya, Azkan, jangan lihat orang yang jago main bola, jangan lihat orang yang jago cetak gol 100 kali, karena dengan gol 100 itu tidak membawa orang tua masuk surga. Jadi penghafal Quran, dengan penghafal Quran itu kita bisa membawa orang tua kita, keluarga kita, semua bisa masuk surga. Jadi pilih jadi yang spesial, karena yang spesial itu paling mahal.
Kalau coba tanya nih betul martabak yang spesial berapa telurnya, pasti lebih mahal ya. Nah, jadi Masya Allah, munakasah bacaan dan hafalan Quran 2024 SD Darahma ini sangat luar biasa. Buktinya bukan cuma anak-anak ya, tadi juga bapak, ibu-ibu. Jadi saya berharap di munakasah berikutnya, mohon maaf, selamat juga buat ibu-ibu peserta munakasah. Semoga tahun depan ada perwakilan dari bapak-bapak, tapi saya tidak menawarkan diri. Mungkin dari bapak-bapak teman-teman yang lainnya situ, silakan daftar untuk tahun depan. Semoga dibukakan jalan, bisa lebih paham Al-Quran. Jadi kita tidak kalah sama anak, jadi kita bisa bersaing di rumah ya. Jadi kita bisa jadi imam, tidak dikoreksi sama anak tak. Saya pernah jadi imam, anak koreksi, kalau saya sudah buka Al-Quran nanti tetap dikoreksi ya. Jadi tetap jadi kebanggaan orang tua. Masya Allah, anak-anak kita semua ini jadilah kebanggaan buat orang tua kita. Tetap jangan putus asa. Pesannya saya pernah baca, siapa orang-orang yang merugi? Orang-orang merugi itu adalah dia yang diberikan rahmat dari Allah berupa menghafal Al-Quran, tapi dia tidak memurajainya. Sempat saya baca, tak tahu siapa yang bilang, tapi itu bermanfaat buat kita. Demikian pesan dan kesan dari saya selaku perwakilan orang tua, karena sudah agak kronik di bawah, jadi saya tutup bila kita berhak pasal Tuhan. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.